Mahkamah Konstitusi Senin 16 Oktober 2023 akhirnya menolak permohonan uji materi mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres Undang-Undang Pemilu. Dengan putusan ini berarti syarat usia batas Capres-Cawapres tetap 40 tahun sesuai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini dibacakan H-3 jelang pembukaan pendaftaran pasangan calon presiden Cawapres ke KPU. Berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Tercatat ada 3 pemohon uji materi ini, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 9 Maret 2023, Partai Garuda 23 Mei 2023, dan Partai Gerindra 31 Mei 2023. Belakangan permohonan ini dinilai politis terkait dengan kencangnya isu pencalonan Wali Kota Surakarta sekaligus kader PDIP dan anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto. Sebelum putusan batas minimal usia Capres ini di tahun politik, ada putusan MK yang tak kalah ramai diperbincangkan publik, yaitu soal sistem pemilu. 4 bulan lalu, Kamis 15 Juni 2023, MK menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan putusan MK tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Adapun permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022 oleh 5 orang berlatar belakang pengurus PDIP, Bacalek 2024, dan warga. Para pemohon berpendapat sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi, sebab pasal 18 ayat 3 dan pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. Adapun alasan MK menolak sistem proporsional tertutup diantaranya karena dapat memicu potensi praktik politik uang dan nepotisme politik. Selain itu, MK menilai jika sistem proporsional terbuka mendorong caleg bersaing sehat, partisipasi langsung masyarakat, dan lebih demokratis. Soal sistem pemilu ini sempat ramai karena parpol terbelah pendapatnya. PDIP sebagai parpol pemenang pemilu 2019 menyetujui sistem proporsional tertutup. Sementara 8 parpol lain, yaitu Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, P3, dan PKS, menyatakan tetap menginginkan sistem proporsional terbuka. Di tahun politik ini juga, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Kamis 25 Mei 2023. Dari putusan ini, MK mereformulasi pasal 34, yaitu ketentuan masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang KPK selama 4 tahun menjadi 5 tahun. Mahkamah Konstitusi menyampaikan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang awalnya 4 tahun dan berbeda dengan lembaga lain dinilai diskriminatif, melanggar prinsip keadilan, serta tidak memiliki penalaran yang wajar. Pengaturan semacam itu telah melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang perlakuan sama di depan hukum. Oleh karena masa jabatan pimpinan KPK berubah, MK juga menyesuaikan masa jabatan Dewan Pengawas KPK yang sebelumnya juga 4 tahun menjadi 5 tahun atau mengikuti formulasi baru masa jabatan pimpinan KPK. Dalam pertimbangannya, MK membandingkan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga non-kementerian lain yang memiliki masa jabatan 5 tahun. Di antaranya yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah berpandangan ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun tidak saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya. Akan tetapi, putusan tersebut tidak bulat. Dari 9 hakim konstitusi, putusan tersebut hanya diamini oleh 5 hakim konstitusi. Mereka adalah Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Daniel P. Yusmik, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Sementara 4 yang lain mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Mereka adalah Suhartoyo, Wahidudin Adams, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Keputusan MK yang mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait masa jabatan pimpinan KPK lagi-lagi memunculkan nuansa politis. Pasalnya, permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini dikabulkan MK jelang berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini, Firly Bahuri, pada 20 Desember 2023. Dengan keputusan ini, otomatis masa jabatan Firly akan langgeng hingga 20 Desember 2024 atau setelah pemilu usai.
Sebagai lembaga tinggi negara, publik tetap mendorong Mahkamah Konstitusi haruslah independen dalam memutuskan gugatan uji materi, apalagi di tahun-tahun politik seperti menjelang pemilu 2024. Jangan sampai setiap mendekati pemilu, MK terkesan condong pada kepentingan kelompok politik tertentu, keluarga, bahkan perorangan.